2. Butuh 2 jam untuk keluar dari kamar tidur. Aku tidak punya telepon rumah, maka aku tidak bisa minta tolong via telepon. Sedangkan jendela kamarku berkisi-kisi. Kikirku yang paling bagus patah gara-gara kugunakan menggetok-getok slot. Tapi akhirnya pintu berhasil terbuka dan keluarlah aku ke koridor sempit. Flatku hanya terdiri dari 3 ruangan. Dapur, kamar tidur, dan kamar mandi kecil. Dan seisi flatku praktis kelihatan dari luar kamar tidur. Tapi aku tetap saja mengintip ke tiap ambang pintu. Malah sempat mengecek lemari di koridor tempatku menyimpan mesin pengisap debu. Untuk memastikan pria itu betul-betul sudah pergi. Kepalaku bertalu-talu dan tanganku gemetar sementara aku menapaki tangga menuju pintu depan rumah tetanggaku. Sementara menunggunya membukakan pintu, aku spontan menengok ke balik bahu untuk menelaah jalanan gelap. Saat itu baru pukul 4 pagi, menurut tebakanku, dan dia baru bangun setelah aku menggedor-gedor cukup lama. Aku mendengar gerutuan meningkahi langkah kaki Mrs. Johnson yang bergedebuk menuruni tangga. Lalu pintu terbuka secelah sehingga menampakkan wajah mengantuk yang bingung bercampur takut. Tapi ketika dia melihatku menggigil di undakan depan pintunya dalam balutan mantel kamar, darah di wajah dan tanganku, ekspresinya seketika berubah dan dia pun melepas grendel pintu. Astaga, ada apa? Saya kerampokan. Sulit untuk bicara. Aku tidak tahu apakah pemicunya adalah hawa dingin musim gugur atau kondisiku yang terguncang. Tapi aku mulai gemetar hebat sampai terkejang-kejang dan gigiku bergemeletuk kencang sekali sampai-sampai aku sekejap membayangkan gigi-gigiku remuk dengan seramnya di dalam kepalaku. Kuenyahkan pemikiran itu cepat-cepat. Mrs. Johnson menuntunku masuk ke ruangan duduknya yang berkarpet amuba. Ruangan itu kecil, gelap, dan gerah karena pemanasnya di setel ketinggian. Tapi saat ini terkesan seperti tempat bernaung yang aman. Duduk. Mrs. Johnson menunjuk sofa merah empuk, kemudian berlutut perlahan-lahan dan mulai mengutak-atik knop gas. Aliran gas membesar dan aku merasakan suhu meningkat sederajat sementara wanita itu berdiri dengan susah payah. Akan kubuatkan kau teh panas. Saya tidak apa-apa, Mrs. Johnson. Sungguh. Apa boleh saya... Namun, dia menggeleng tegas. Teh manis panas adalah obat paling mujarab sewaktu kita sedang terguncang. Maka, duduklah aku sambil memegangi lutut dengan tangan gemetar. Sementara Mrs. Johnson mondar-mandir di dapurnya yang mungil dan kembali sambil membawa nampan yang menopang 2 mok. Aku mengambil mok paling dekat dan minum sesesap. Berjengit saat panasnya wadah menyengat luka iris di tanganku. Teh itu teramat manis sampai-sampai darah yang larut dalam mulutku nyaris tak terasa. Yang mungkin harus kusyukuri. Mrs. Johnson tidak minum, tapi semata-mata memperhatikanku. Dahinya berkerut khawatir. Apakah dia... Suaranya melirih. Apakah dia menyakitimu? Aku tahu maksudnya. Aku menggeleng. Tapi aku meminum sesesap teh panas membara lagi sebelum memberanikan diri untuk bicara. Tidak, dia tak menyentuh saya. Dia membanting pintu di muka saya sehingga pipi saya tersayat begini. Kemudian, tangan saya teriris sewaktu berusaha keluar dari kamar. Dia mengunci saya di dalam. Aku sekilas membayangkan diriku sendiri, gila-gilaan menghantam slot dengan kikir dan gunting. Yuda sering menggodaku karena menggunakan perkakas tak sesuai fungsinya. Semisal membuka sumbat dengan pisau makan, atau melepas ban sepeda dengan skop. Malahan, akhir pekan kemarin Yuda menertawaiku karena coba-coba memperbaiki pancuran di kamar mandi dengan selotip. Lantas turun tangan untuk memperbaikinya sesiangan dengan mesin epoksi. Namun, dia sedang pergi ke Ukraina dan aku tidak boleh memikirkannya sekarang. Jika aku memikirkannya, bisa-bisa aku menangis dan jika aku menangis saat ini, jangan-jangan aku tidak akan bisa berhenti. Aduh anak malang, aku menelan ludah. Mrs. Johnson, terima kasih tehnya. Tapi saya kesini untuk menanyakan apakah saya boleh meminjam telepon Anda? Dia mengambil ponsel saya, jadi saya tidak bisa menelpon polisi. Tentu saja. Minum dulu tehmu. Telepon di sebelah sana. Dia menunjuk meja kecil bertaplak rajut yang membuat sebuah telepon putar. Barangkali satu-satunya di London.
Selain di butik barang antik di Islington, aku menghabiskan teh dengan patuh, lalu meraih telepon. Sekejap jariku terangkat di atas angka 9, tapi kemudian aku mendesah. Dia sudah pergi. Apa yang dapat polisi perbuat sekarang? Biar bagaimanapun, ini bukan panggilan darurat. Oleh sebab itu, aku memutar angka 101, nomor polisi untuk keperluan non-darurat, dan menunggu untuk disambungkan. Aku lantas duduk dan memikirkan asuransi yang tidak aku miliki, ketiadaan gembok di pintu, dan kekacau balauan semalam. Aku masih memikirkan hal yang sama berjam-jam kemudian, selagi memperhatikan tukang kunci darurat mengganti slot butut di pintu depanku dengan gembok sungguhan, sekaligus mendengarkannya menguliahiku tentang keamanan rumah dan pintu belakangku yang payahnya minta ampun. Pintu belakangmu dari MDF, non. Sekali tendang langsung bobol. Mau kutunjukkan? Tidak, kataku buru-buru. Tidak usah, terima kasih. Nanti akan saya perbaiki. Anda tidak bisa memasang pintu ya? Memang, tapi temanku ada yang bisa. Akan kuberi kau nomornya sebelum aku pergi. Sementara itu, suruh suamimu memperkuat pintu belakang dengan papan ukuran 2 cm. Jangan sampai kejadian semalam terulang lagi. Betul, aku mengiyakan. Alangkah janggalnya bahwa aku mampu bereaksi acuh tak acuh seperti itu. Padahal hatiku sama sekali tidak tenang. Temanku yang seorang polisi bilang, 1/4 kasus pembobolan adalah tindakan berulang. Orang yang sama datang untuk merampok lagi. Wow, kataku datar. Informasi persis seperti inilah yang perlu kudengar. Papan 2 cm perlu kutuliskan untuk suamimu? Tidak usah, terima kasih. Saya belum menikah. Dan walaupun memiliki rahim, aku bisa mengingat angka 2 digit sederhana. Ah, begitu. Ya sudah, tapi harap diingat, katanya, seolah-olah menyalahkanku karena kemalingan. Kosen ini juga payah, perlu diperkuat dengan angkur. Kalau tidak, percuma saja menggunakan gembok terbaik karena begitu kosen ini dibolongi, kunci bisa dibobol dengan mudah. Di depanku sepertinya ada angkur yang ukurannya pas. Tahukah kau benda yang kumaksud? Saya tahu, ujarku letih. Plat logam yang dipasang di kosen kan? Aku curiga dia mengendaliku demi keuntungannya sendiri. Tapi saat ini aku tidak peduli. Begini saja, kata si tukang sambil berdiri dan menjejalkan pahat ke saku belakangnya. Biar kupasangkan angkur dan kupakukan papan di pintu belakang sekalian. Gratis. Aku punya barang dipan yang ukurannya kira-kira cocok. Jangan murung, non. Dia tidak akan kembali lewat sini. Kujamin. Entah kenapa kata-katanya tidak menenangkan hatiku. Selepas si tukang pergi, aku menyeduh teh dan mondar-mandir di flat. Aku merasa seperti Delilah setelah seekor kucing jantan merangsek masuk lewat lubang kucing dan buang air kecil di koridor. Insiden yang ditanggapi oleh Delilah dengan menggeluyur ke sana kemari selama berjam-jam, menggosok-gosokkan badan ke tiap perabot, mengencingi sudut-sudut demi kembali merebut klaimnya atas ruangan-ruangan di dalam flatku. Aku tidak lantas mengencingi kasur, tapi aku memang merasa telah terusik. Merasa perlu meneguhkan supremasi di daerah kekuasaanku yang telah dinodai. Dinodai? Kata suara hati kecilku yang sarkastik. Tidak usah berlebihan. Namun, aku memang merasa telah dinodai. Flat kecilku serasa hancur lebur, porak-poranda dan tidak aman. Mendeskripsikannya kepada polisi saja terkesan bak cobaan berat. Ya, saya melihat penyusup. Tidak, saya tidak bisa menggambarkan sosoknya. Tas berisi apa saja? Oh, cuma tahu kan, segala macam yang esensial bagi kehidupan saya. Uang, telepon seluler, SIM, obat, praktis semua yang saya perlukan mulai dari maskara sampai kartu postasi. Nada bicara operator polisi yang lugas dan impersonal masih menggema di kepalaku. Telepon jenis apa? Bukan yang mahal, kataku letih. Hanya iPhone lama. Saya tidak ingat persis modelnya, tapi bisa saya cari tahu. Terima kasih. Apa saja yang bisa Anda ingat terkait jenis sepatnya dan nomor serinya mungkin saja bermanfaat. Anda tadi menyebut-nyebut tentang obat. Obat macam apa, jika boleh saya bertanya? Aku sontak menjadi defensif. Apa hubungannya riwayat medis saya dengan kejadian ini? Tidak ada. Sang operator bereaksi dengan sabar, yang justru membuatku kesal. Hanya saja, obat tertentu memiliki nilai di pasaran.
Aku tahu amarah yang membanjiriku gara-gara pertanyaannya tidak masuk akal. Sang operator semata-mata mengerjakan tugas, namun yang berbuat kriminal adalah si pencuri. Jadi kenapa aku merasa dirikulah yang diinterogasi? Aku sedang setengah jalan ke ruang duduk sambil membawa teh ketika terdengar gedoran di pintu. Saking lantangnya dalam plat hening yang merambatkan gema, aku terantuk dan lantas mematung. Setengah berdiri, setengah berjongkok di ambang pintu. Wajah bertudung seram dan tangan bersarung lateks berkelebat dalam benakku. Ketika pintu diketuk-ketuk lagi, barulah aku menengok ke bawah dan tersadar cangkir tehku kini pecah berantakan di ubin koridor, membasahi tanganku dengan cairan yang mendingin dengan cepat. Pintu kembali digedor. "Tunggu sebentar," aku berteriak, mendadak berang dan hampir menangis. "Akan kubukakan, bisa berhenti menggedor-gedor pintu sialan itu tidak?" "Maaf, Miss," kata sang polisi saat aku akhirnya membukakan pintu. "Takut Anda tidak dengar." Dan begitu dia melihat genangan teh dan keping-keping cangkirku yang pecah. "Waduh, kenapa ini? Ada yang membobol masuk lagi." Sudah lewat tengah hari sewaktu polisi rampung mencatat laporan, dan begitu dia pergi, kubuka laptopku. Komputer tersebut kusimpan di kamar tidur dan merupakan satu-satunya gawai yang tidak diambil oleh pencuri. Selain menyimpan pekerjaanku, yang kebanyakan tidak ada cadangannya, laptop tersebut memuat semua kata kunciku, termasuk, dan memikirkannya saja aku berjengit, folder yang diberi nama serba-serbi perbankan. Nomor PIN tidak kutulis, tapi selain itu, praktis segalanya tersimpan di sana. Sementara surel membanjir seperti biasa ke kotak masuk, mataku menangkap salah satunya yang berjudul "Berencana ke kantor hari ini?" dan serta-merta tersentak karena tersadar aku lupa menghubungi Velocity. Aku mempertimbangkan untuk mengirim surel, tapi akhirnya aku mengambil selembar $20 yang kusimpan di kaleng teh untuk uang taksi darurat, dan jalan kaki ke telepon umum yang meragukan di stasiun kereta bawah tanah. Setelah tawar-menawar beberapa lama, barulah si penjaga sudi menjual ponsel prabayar murahan plus kartu SIM seharga $15 kepadaku. Aku kemudian duduk dalam kafe di seberang jalan dan menelpon asisten editor fitur, Jen, yang mejanya berseberangan dengan mejaku. Aku memberitahukan peristiwa yang telah terjadi kepada Jen, menceritakan aksi perampokan sehingga terkesan lebih lucu dan konyol daripada sebenarnya. Aku dengan bodoh menceritakan betapa diriku mencupil kunci dengan kikir, tapi tidak memberitahunya tentang sarung tangan, perasaan ngeri tanpa daya yang melandaku, ataupun kilas balik nyata yang berkali-kali berondongku. "Ya ampun," seru Jen di ujung sambungan telepon yang berderak-derak saat dengan kengerian. "Apa kau baik-baik saja?" "Iya, kurang lebih. Tapi hari ini aku tidak bisa masuk kantor. Aku harus membersihkan flat. Walau sebenarnya flatku tidak berantakan-berantakan amat. Si pencuri telah bertindak rapi untuk ukuran pelaku kriminal." "Ya Tuhan, lo kasihan kau. Begini, apa kau ingin aku mencarikan orang lain untuk menggantikanmu meliput cahaya utara?" Sesaat aku tidak memahami maksudnya. Lalu aku teringat. Aurora Borealis, kapal pesiar butik super mewah yang berlayar mengelilingi fjord Norwegia. Yang ajaib adalah aku entah bagaimana memperoleh satu dari segelintir tiket fares yang dialokasikan untuk pelayaran perdananya. Kesempatan itu merupakan keberuntungan luar biasa. Meski bekerja di majalah wisata, aku biasanya hanya ditugasi menyalin siaran pers dan mencari foto-foto untuk artikel kiriman bosku, Rowan, dari destinasi wisata yang mewah. Kali ini seharusnya Rowan juga yang pergi, tapi sayangnya setelah mengiyakan, barulah Rowan paham kehamilannya bermasalah. Dia didera hiperemesis. Dan alhasil pelayaran itu jatuh ke pangkuanku bagaikan rezeki nomplok, yang mesti dipertanggungjawabkan tapi syarat dengan kemungkinan. Memberiku tugas tersebut sama saja dengan memberiku kepercayaan besar. Apalagi karena banyak orang berkedudukan lebih senior yang bisa saja Rowan percayai. Dan aku tahu asalkan aku bermanuver dengan tepat pada pelayaran ini, aku niscaya mendapat keunggulan kala memperebutkan posisi sebagai pengganti Rowan selagi dia cuti melahirkan dan mungkin saja meraih promosi yang sudah dia janjikan beberapa tahun belakangan. Aku dijadwalkan berangkat akhir pekan ini, hari Minggu besok malahan. Aku akan berangkat 2 hari lagi. "Tidak," kataku, mengejutkan diri sendiri karena ketegasan dalam suaraku.
Tidak, aku jelas tidak mau undur diri. Aku baik-baik saja. Apa kau yakin? Bagaimana dengan paspormu? Pasporku di kamar tidurku, tidak diambil pencuri. Puji Tuhan. Apa kau yakin 100%? Jen lagi-lagi bertanya dan aku bisa mendengar kecemasan dalam suaranya. Ini perkara besar, bukan cuma untukmu, tapi juga untuk majalah ini, maksudku. Kalau kau merasa tidak sanggup, Rowan tidak akan ingin. Aku sanggup, kataku memotongnya. Aku tidak sudi membiarkan kesempatan ini lepas dari genggamanku begitu saja. Jika demikian, ini mungkin saja merupakan kesempatan terakhir yang kudapatkan. Aku janji, aku benar-benar ingin melakukannya, Jen. Oke, katanya, hampir-hampir enggan. Kalau begitu, maju terus ya. Paket pers dari mereka sampai di kantor kita hari ini. Jadi biar ku kirimkan itu kepadamu via kurir, beserta tiket kereta. Aku kebetulan menyimpan catatan Rowan juga. Kurasa yang terpenting adalah menulis artikel sebagus mungkin dan memuji-muji kapal itu. Sebab Rowan ingin agar mereka memasang iklan di majalah kita. Tapi semestinya ada orang-orang menarik yang ikut juga sebagai tamu. Jadi kalau kau bisa menulis profil mereka akan lebih baik. Tentu, aku menyambar pulpen dari meja layan kafe dan mulai membuat catatan di serbet kertas. Ingatkan aku, jam berapa aku harus berangkat? Kau mesti mengejar kereta jam 10:30 dari King's Cross, tapi biar nanti kusertakan semuanya sekalian di dalam paket pers. Begitu juga boleh. Terima kasih, Jen. Sama-sama, katanya. Suara Jen kedengaran mengawang-awang dan alhasil aku bertanya-tanya apakah dia sempat berencana untuk menggantikan tempatku. Hati-hati loh, dah. Hari masih lumayan terang sewaktu aku tersaruk-saruk pulang. Kakiku nyeri, pipiku perih, dan aku ingin pulang serta mandi berendam air panas lama-lama. Pintu flatku di bawah tanah bersimbah bayang-bayang seperti biasa. Dan sekali lagi, aku berpikir mesti memasang lampu pengaman. Paling tidak supaya aku bisa melihat kunciku sendiri di dalam tas tenteng. Tapi di dalam kerembangan sekalipun, aku dapat melihat kayu yang menyerpih di seputar kunci. Tempat si maling membobol pintu secara paksa. Ajaib aku tidak mendengarnya. Wah, mau bagaimana lagi? Habis kau kan mabuk, kata suara hati kecilku dengan pedas. Namun, induk kunci yang baru terasa mantap saat aku memutar anak kuncinya di lubang. Sesampainya di dalam, ku kunci pintu, ku tendangkan sepatuku hingga terlepas, dan kususuri koridor dengan langkah gontai menuju kamar mandi. Di sana, aku menyalakan keran sambil menahan kuap dan duduk di toilet yang tertutup untuk mencopot stokingku. Berikutnya, aku mulai membuka kancing atasan, tapi lantas berhenti. Biasanya, aku membiarkan pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, sebab hanya Delilah dan aku yang berada di sini. Apalagi tembok cenderung menjadi lembab karena flatku terletak di bawah tanah. Aku juga tidak suka berada dalam ruangan tertutup, padahal kamar mandi terkesan sangat kecil ketika kerai jendela ditutup. Namun, sekalipun pintu depan terkunci dan angkor baru telah terpasang, aku tetap saja mengecek jendela dan menutup serta mengunci pintu kamar mandi sebelum menanggalkan seluruh pakaianku. Aku kecapean. Ya Tuhan, aku capek sekali. Aku membayangkan diriku jatuh tertidur di bak mandi, menggelincir ke bawah air, lantas badanku yang telanjang bulat dan mengembung baru ditemukan seminggu berselang oleh Judah. Kugoyang-goyangkan kepalaku supaya sadar. Aku harus berhenti bersikap kelewat dramatis. Panjang bak mandi tidak sampai 1,2 meter. Menekuk tubuh agar bisa mengeramasi rambutku saja aku sudah kerepotan, apalagi tenggelam di sana. Air mandi cukup panas sehingga memerihkan luka sayat di pipiku dan aku pun memejamkan mata sambil berusaha membayangkan diriku di tempat lain. Tempat yang berbeda dengan ruangan kecil dingin yang sempit ini. Jauh dari London yang kelam dan rawan kejahatan. Jalan-jalan di pesisir negeri Nordik dan sejuk, barangkali diiringi debur menenangkan laut. Laut Baltik bukan? Untuk ukuran jurnalis wisata, pengetahuan geografiku sungguh payah. Namun, citra-citra mengganggu terus mengusikku. Tukang kunci mengatakan, 1/4 kasus pembobolan adalah tindakan berulang. Aku meringkuk di dalam kamar tidurku. Kaki terulur ke papan sebelah bawah tempat tidur. Dibayang-bayangi oleh sepasang tangan kukuh yang terbungkus lateks. Rambut-rambut hitam kelihatan sekilas dari balik.
Gawat, gawat. Aku membuka mata, tapi sekali ini kenyataan justru tidak membantu. Aku justru melihat tembok lembab kamar mandi yang menjulang di hadapanku, mengurungku di dalam. Kau lepas kendali lagi, tegur suara hatiku. Kau bisa merasakannya kan? Diam, 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 diam. Aku kembali memejamkan mata rapat-rapat dan mulai menghitung secara seksama, dalam rangka mengusir aneka citra dari kepalaku. 1, 2, 3. Tarik napas, 4, 5, 6. Keluarkan napas, 1, 2, 3. Tarik napas, 4, 5, 6. Keluarkan napas. Akhirnya citra-citra itu surut. Tapi air mandi tak lagi nyaman dan aku tak kuasa menahan hasrat untuk keluar dari ruangan kecil yang menyesakkan itu. Aku bangun, membelitkan selembar handuk ke badan dan selembar lagi ke rambut. Lalu masuk ke kamar. Tempat laptopku masih tergeletak di atas kasur. Aku membuka laptop, menghubungkan peramban ke Google, dan mengetik persen pencuri yang kembali ke TKP. Muncullah halaman yang memuat sederet tautan, lalu aku memencet salah satu asal saja dan menelaah ke bawah hingga menjumpai paragraf yang berbunyi. Kembalinya pencuri. Survei nasional mengindikasikan bahwa dalam kurun 12 bulan, 25-50% kasus pembobolan yang disertai pencurian merupakan tindakan berulang. Sedangkan antara 25-35% korban adalah korban berulang. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kepolisian Britania Raya, 28-51% kasus pembobolan disertai pencurian yang berulang terjadi di dalam kurun 1 bulan. 11-25% dalam kurun 1 minggu. Hebat. Ternyata kawanku si pembawa kabar buruk, sang tukang kunci yang ramah, justru telah meremehkan persoalan. Bukannya mengintimidasiku, sekalipun hitung-hitungan matematika yang menelurkan 50% kasus pembobolan berulang, tapi hanya menghasilkan 35% korban berulang sungguh membuatku sakit kepala. Yang jelas, aku tidak mau bernasib serupa. Aku telah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak minum alkohol malam ini. Maka setelah mengecek pintu depan, pintu belakang, slot kunci, dan pintu depan untuk kedua kalinya, atau bahkan mungkin ketiga kalinya, serta meletakkan ponsel prabayar untuk diisi baterainya di samping tempat tidurku, kuseduh secangkir teh kamomil. Kubawa secangkir teh ke kamar tidur beserta laptop, arsip pers untuk perjalanan pesiar, dan sebungkus biskuit gandum utuh rasa coklat. Jam baru menunjukkan pukul 8 dan aku belum makan malam. Tapi aku mendadak kelelahan. Terlalu lelah untuk memasak. Bahkan terlalu lelah untuk menelpon layanan pesan antar. Aku membuka paket pers berisi informasi terkait pelayanan Nordik yang akan datang. Meringkuk di balik selimut dan menanti datangnya lelap. Masalahnya, aku tak kunjung tertidur. Aku menyikat habis sebungkus biskuit dan membaca halaman demi halaman berisi fakta serta data mengenai Aurora. Kapal pesiar itu hanya terdiri dari 10 kabin pribadi nan mewah. Kapasitas maksimal 20 penumpang yang diawaki staf pilihan dari hotel-hotel dan restoran-restoran top dunia. Malahan, spesifikasi teknis terkait tonase dan syarat air kapal urung menghanyutkanku ke alam mimpi. Aku terus terjaga. Capek bukan main, tapi entah bagaimana tetap awas. Selagi berbaring di dalam kepompongku, ku coba untuk tidak memikirkan si maling. Secara sangat seksama, aku memikirkan pekerjaan, segala hal yang harus kubereskan sebelum hari Minggu. Mengambil kartu-kartu perbankan baru, berkemas dan mengumpulkan informasi sebelum berangkat. Akankah aku sempat bertemu Jude sebelum pergi? Kalaupun menelpon, dia pasti mencoba menghubungi nomor lamaku. Aku meletakkan paket pers dan membuka akun surelku. Hai Say, aku mengetik, lantas terdiam dan menggigiti kuku. Harus menyampaikan apa? Tidak ada gunanya memberi tahu dia tentang pencurian. Sekarang belum saatnya. Dia semata-mata akan merasa tidak enak hati karena tidak hadir sewaktu kubutuhkan. Teleponku hilang, tulisku pada akhirnya. Ceritanya panjang. Nanti ku jelaskan sewaktu kau kembali. Tapi kalau kau membutuhkanku, kirim surel saja. Jangan SMS. Kau kira-kira pulang jam berapa minggu besok? Aku berangkat pagi ke Hull untuk pelayaran Nordik itu. Moga-moga kita sempat ketemu sebelum aku berangkat. Kalau tidak, sampai ketemu akhir pekan depan ya. Salam sayang, Lo. Aku menekan tombol kirim sambil berharap mudah-mudahan dia tidak heran.
karena aku masih bangun dan berkirim surel pada pukul 12.45 pagi. Kemudian, aku mematikan komputer, mengambil buku dan mencoba membaca supaya ketiduran. Metode ini tetap tidak berhasil. Pada pukul 3.35, aku terhuyung-huyung ke dapur, mengambil sebotol gin dan menuang gin campur soda sepekat yang berani kuminum. Aku menenggak habis minuman itu sekali telan, seperti meminum obat, sambil bergidik karena rasanya yang tidak enak, dan kemudian menuang segelas lagi. Tapi kali ini meminumnya lebih perlahan-lahan. Aku berdiri sejenak sambil merasakan gelitik alkohol di pembuluh darahku, mengendurkan otot-ototku, membelai sarafku yang tegang hingga berangsur tenang. Kutuangkan ampas gin ke gelas dan membawanya kembali ke kamar tidur. Lalu kubaringkan badanku yang kaku dan was-was sambil memakukan tatapan mata ke angka jam yang berpendar dan menanti efek alkohol. 1, 2, 3, tarik napas, 4, 5, Aku tidak jatuh tertidur, tapi aku pasti sempat ketiduran. Satu saat aku masih memandangi jam dengan mata mengantuk yang ngilu, menanti jam merubah ke angka 444. Saat berikutnya, aku berkedip-kedip di depan wajah Delilah yang berbulu saat ia menyundulkan hidungnya yang bermisai ke mukaku. Dalam rangka memberitahuku sudah saatnya sarapan. Aku mengerang. Kepalaku lebih ngilu daripada kemarin. Walaupun aku tidak yakin apakah penyebabnya luka di pipiku ataukah karena minuman keras. Gelas gin campur soda yang setengah penuh berada di atas meja di samping tempat tidurku, di sebelah jam. Aku mengendusnya dan hampir saja tersedak. Minuman itu pasti 2/3-nya gin. Pekat sekali. Apa yang kupikirkan? Jam menunjukkan pukul 6.04, yang berarti aku hanya tertidur sekitar 1,5 jam kurang. Tapi karena aku kini telah terjaga, tidak ada gunanya memaksa diri untuk kembali beristirahat. Oleh sebab itu, aku bangun, menyibakkan tirai dan memicingkan mata ke pemandangan fajar kelabu, yang berkenan merembeskan larik-larik sinar mentari seramping jemari ke jendela bawah tanah flatku. Menyambut hari yang terasa dingin dan sendu, aku menjengkelkan kaki ke selop dan menyusuri koridor sambil bergidik untuk menghampiri termostat, siap menerabas setelan otomatis dan mulai memanaskan suhu kamar saat ini juga. Hari itu Sabtu dan aku tidak perlu pergi bekerja, tapi entah bagaimana, proses administrasi untuk memindahkan nomor ponselku ke telepon baru dan pembuatan kartu-kartu perbankan pengganti memakan waktu seharian, sehingga saat petang tiba aku sudah lunglai saking capeknya. Seingatku, aku hanya pernah seloyo ini saat terbang pulang dari Thailand via LA. Gonta-ganti pesawat dan penat karena perjalanan sehingga menyebabkanku kurang tidur dan terdisorientasi berat. Selagi melintas di atas Samudra Atlantik, aku menyadari bahwa aku sudah terjaga terlalu lama sehingga percuma saja mencoba untuk tidur. Sesampainya di rumah, aku ambruk ke kasur laksana tercebur ke sumur. Terlena total dan tidur 24 jam penuh. Baru terbangun karena pintu flatku digedor-gedor oleh Judah yang membawa koran minggu. Sekujur badanku kaku dan indraku linglung. Namun, kali ini tempat tidurku tidak lagi menyediakan tempat bernaung yang nyaman. Aku harus mampu mengendalikan diri sebelum berangkat. Lewat kesempatan yang tiada duanya dan tidak boleh dilewatkan ini, aku mesti membuktikan bahwa aku bukan kulit tinta yang hanya ahli mengerjakan jurnalisme copy-paste. Inilah kesempatanku, setelah 10 tahun, untuk menunjukkan aku mampu membangun jaringan dan beramah tamah serta membesarkan nama Velocity, sehingga diperhatikan oleh kaum elit. Kebetulan, Lord Bulmer, pemilik Aurora Borealis, termasuk pemuncak di antara kaum elit. 1% saja dari anggaran iklannya dapat mempertahankan keberlangsungan Velocity selama berbulan-bulan. Itu baru Lord Bulmer. Belum lagi sekian banyak nama terkemuka di dunia pariwisata dan fotografi yang tidak diragukan lagi turut diundang dalam pelayaran perdana, yang niscaya akan mempercantik majalah kami apabila nama mereka tertera di sampul Velocity. Aku tidak akan secara terang-terangan mempromosikan majalah kami kepada Bulmer saat makan malam. Aku pantang bertindak sepulgar dan sekomersial itu. Namun, jika aku bisa mendapatkan nomor teleponnya untuk memasukkan ke daftar kontak dan memastikan dia akan menerima teleponku ketika aku hubungi, nah, itu baru ampuh demi memuluskan jalanku untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Sambil menyantap makan malam berupa pizza beku yang kusuapkan ke mulut secara otomatis sampai aku kekenyangan, aku melanjutkan menelaah paket pers. Tapi kata-kata dan gambar-gambar seakan berenang-renang di depan mataku.
Semuanya melebur tanpa makna. Butik, gemerlapan, mewah, kria, artisan. Aku menjatuhkan lembaran tersebut sambil menguap. Kemudian menengok arloji dan menyadari sudah pukul 9 lewat. Sudah waktunya tidur, puji Tuhan. Selagi aku memeriksa dan mengecek ulang pintu-pintu dan kunci-kunci, aku merasa akibat keletihan yang melanda, kejadian semalam tidak mungkin terulang. Aku capek sekali sehingga kalaupun seorang pencuri memang membobol masuk, aku mungkin akan tetap tertidur pulas. Pada pukul 22.47, aku paham aku keliru. Pada pukul 23.23, aku mulai menangis lemah dengan bodohnya. Beginikah jadinya? Apakah aku tidak akan pernah bisa tidur lagi? Aku harus tidur, harus. Aku menghitung dengan jari. Tidak mampu membuat kalkulasi di luar kepala. 3 hari terakhir ini, aku hanya tidur kurang dari 4 jam. Aku bisa mencicipi lelap. Aku bisa merasakan lelap. Sedikit saja di luar jangkauanku. Aku harus tidur. Aku butuh tidur. Aku bakalan gila jika tidak kunjung tidur. Air mataku kembali membuncah. Aku bahkan tidak tahu air mata apa ini. Air mata frustrasi, marah kepada diriku sendiri, kepada si maling, atau cuma air mata letih. Aku semata-mata tahu aku tidak bisa tidur. Lelap menggelayut beberapa inci saja di hadapanku, bagaikan iming-iming kosong. Aku merasa seperti sedang lari menyongsong fata morgana yang terus-menerus menjauh. Mengabur semakin cepat seiring dengan semakin putus asanya aku berlari. Atau seperti ikan di dalam air. Sesuatu yang mesti kutangkap dan kuraup, tapi terus-menerus menggelincir dari sela-sela jemariku. Ya Tuhan, aku ingin tidur. Delilah menolehkan kepala ke arahku karena terperanjat. Apakah barusan aku mengucapkannya keras-keras? Aku bahkan tidak tahu lagi. Ya Tuhan, hilang sudah kendali diriku. Sekelebat wajah, mata kemilau di kegelapan yang beriak bagai cairan. Aku duduk tegak, kepalaku berdentum-dentum hebat sampai terasa di belakang tengkorakku. Aku harus menyingkir dari sini. Aku bangkit sambil sempoyongan seperti zombie saking capeknya. Lalu memasukkan kaki ke sepatu dan lengan ke mantel, menumpuknya di atas piyama. Kemudian aku mengambil tas. Kalaupun tidak bisa tidur, aku bisa berjalan, kemana saja, gimana saja. Jika lelap tidak mau mendatangiku, maka akan kuburu lelap sampai ketemu.